Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan membahas tentang teknik budidaya cabai untuk mencegah cacar buah antrak atau kita sebut namanya patek. Oke, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen untuk mendukung perkembangan channel Pak B ini. Oke, kita mulai. Cabai itu biasanya kalau musim hujan, hujan panjang terus tiba-tiba panas, itu biasanya jamur akan cepat sekali menyerang. Oke, jadi biar hasil maksimal perlu trik dan cara agar serangan cacar buah atau patek itu tidak sampai menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Kenapa? Karena kalau dibiarkan, cabai itu kalau kena patek akan turun hasilnya sekitar 80%. Jadi sekitar 80% akan hilang. Hilang apa? Hilang karena apa? Mungkin berbuah tapi buahnya tidak bisa dikonsumsi atau tidak bisa dijual. Oke, tuh. Ini terjadi ketika hujan terus tiba-tiba panas. Panasnya luar biasa, ini akan mempercepat pertumbuhan jamur dan sporanya cepat mecah dan kemana-mana. Sumber-sumber ini akan menyerang buah yang sudah ada, padahal mungkin buahnya tinggal menunggu merah. Sudah mulai agak tua tapi karena terserang cacar buah ini atau patek atau kita antraknosa, itu akan sangat merugikan para petani. Oke, sekarang tindakannya apa? Tindakan yang pertama atau tindakan secara preventif. Preventif itu tanaman sebelum terkena, ya. Jadi tindakan yang harus dilakukan oleh para petani, Pak B juga dulu pernah melakukan. Jadi ini berbagi pengalaman, tapi mungkin di tiap tempat mungkin ada modifikasi yang tertentu, tapi intinya ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pemilihan bibit, pemilihan varietas cabai. Pemilihan varietas cabai itu diusahakan cabai yang buahnya hijau terang, lentur, kadar airnya rendah, kulit dagingnya tipis, ruas agak panjang. Agar apa? Agar dalam pemeliharaannya terutama musim hujan itu sirkulasi udaranya itu lancar, sehingga tidak terlalu lembab dan jamur tidak secepat kalau misalnya lembab. Kalau misalnya buahnya hijau gelap terus tidak lentur terus ruasnya pendek-pendek, itu kan sirkulasi udaranya kurang bagus, sehingga ketika hujan terus menerus lembab sekali, dan itu cocok sekali untuk pertumbuhan jamur antraknosa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah jarak tanam. Itu diperlebar ketika musim hujan. Ketika musim hujan diperlebar. Kalau dulu adalah 70 kali 60, mungkin ditambahi 10 cm, 70 dengan cara zigzag. Zigzag itu biar apa? Tidak berada tapi agak zigzag, ya. Jadi agak zigzag biar apa? Biar sirkulasinya juga lancar. Kalau kena sinar matahari pas panas, berarti nanti hujan itu air itu akan secepatnya menguap, sehingga kelembabannya tidak begitu tinggi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pengurangan cabang-cabang lateral di bawah Y. Yang pertama itu biasanya kan kalau misalnya cabai, bisa cabai keriting, bisa cabai rawit, itu kan pertama biasanya ada buahnya itu, ada bunga pertama itu yang bawahnya dikurangi. Yaitu tujuannya untuk mengurangi kelembaban, biar ketika ada udara sirkulasinya udara bagus, terkena sinar matahari juga sampai bawah, sehingga diharapkan jamur tersebut tidak cepat bertumbuh. Itu adalah pengurangan cabang-cabang lateral di bawah Y. Kalau yang di atas Y kan sudah mulai bercabang-cabang terus, sehingga akan menghasilkan bunga dan buah.
Terus yang keempat adalah pemberian kadar dolomit atau kapur dolomit dengan yang agak bagus, sehingga apa? Sehingga diharapkan tanah itu bersifat netral. Karena apa? Karena jamur itu suka tempat yang lembab dan asam. Kalau lembab dan asam itu cocok sekali untuk pertumbuhan jamur tersebut. Jadi nanti akan cepat sekali menyebar. Itu luar biasa. Kalau sudah terkena itu luar biasa. Petani sampai kelimpungan, sampai bahkan stres karena tinggal memetik buahnya tapi semuanya harus dibuang sia-sia. Yang kelima adalah pengurangan aplikasi pupuk yang mengandung N. Jadi pupuk mengandung N terlalu tinggi itu dikurangi. Karena apa? Karena kalau misalnya kelebihan banyak N, itu pertumbuhan vegetatifnya cepat, sehingga kekebalan tubuhnya tuh tanaman itu berkurang. Tuh, sehingga cepat sekali bertumbuh kan nanti kelembabannya akan berkurang. Diharapkan kelembabannya itu terjaga, sehingga begitu kena panas ya sampai bawah biar kering kan, seperti itu. Itu pengurangan aplikasi pupuk sudah tadi, yang ketiga pemberian pupuk sudah. Jadi yang N itu dikurangi. Oke. Yang keenam, jika ada gejala buah kena cacar atau patek, petik, buang atau dikubur di tanah. Jangan dipetik terus dibuang di bawahnya. Nanti itu justru menjadi sumber penyakit selanjutnya. Jadi ya, petik yang dikumpulkan di plastik dibuang yang jauh, terus atau dimasukkan ditanam di tanah biar tidak menjadi penular yang lain. Terus penggunaan fungisida sistemik kombinasi, jadi sistemik dan kontak serta perekat. Jadi dikombinasikan 4 hari sekali. Tapi kalau hujannya sangat tinggi bisa 2 hari sekali. Itu untuk menjaga atau preventif. Ya. Terus yang ke-8 adalah saluran drainasenya dilebarkan dan didalamkan. Nah, ini idealnya adalah 50 cm dan dalam 40 cm. Tapi tergantung tempatnya. Kalau tempatnya 50 cm dan dalam 40 cm masih juga lembab, ditambahi lagi. Jadi tergantung tempat masing-masing, itu ditanam di tanah tegalan, sawah, atau di tanah pekarangan. Itu kan beda-beda cara penanggulangan. Yang penting adalah satu, sirkulasi udaranya lancar, sirkulasi sinar matahari juga bisa sampai bawah, tidak terlalu rimbun, tidak terlalu lembab. Itu untuk preventif pencegahan jamur antraknosa atau patek, atau bisa dikatakan cacar buah. Oke, selanjutnya ketika sudah terjadi, sudah banyak, karena biasanya kalau terlambat ya langsung cepat banyak, tindakan apa yang harus dilakukan? Nah, ini saran Pak B. Jadi sarannya adalah, jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen ya, untuk meningkatkan atau Pak B semangat berbagi konten-konten yang positif. Oke, tindakan yang dilakukan sekarang. Tindakan yang dilakukan ketika cabai sudah terkena, sudah menyerang. Jadi satu, segera kurangi aplikasi pupuk yang mengandung N. Tadi preventifnya memang kalau pupuk tapi jangan terlalu banyak N. Tapi ini segera kurangi. Jangan-jangan penyebabnya adalah, salah satunya adalah itu, fosfat dan kalium yang tinggi. Jadi kebalikan. Jadi N-nya dikurangi, fosfat dan kaliumnya, atau fosfor dan kaliumnya ditambah. Jadi kan NPK. Jadi N-nya dikurangi, sementara P dan K-nya ditambah. Sehingga akan memperkuat pertumbuhan atau daya tahan tanaman cabai tersebut. Nah, jadi dikurangi N-nya, tapi ditambah fungsinya adalah fosfor atau fosfat dan kalium. Oke, yang kedua, aplikasikan fungisida, tadi sistemik dan kontak. Jadi bisa dikombin sistemik dan kontak, dikasih perekat karena musim hujan. Sehingga apa? Sehingga itu untuk mencegah. Ini kan kita berusaha. Setelah tadi preventifnya sudah ternyata kena, nah itu preventifnya selanjutnya adalah kuratif atau tindakan setelah terkena. Karena apa? Karena cabai itu misalnya di tempat kita itu bagus,
dikasih perawatan yang bagus, caranya preventif yang bagus, tapi di sekelilingnya juga ada cabai dan ada penyakitnya, itu juga itu bisa sebagai sumber dari penyakit yang ada. Yang ketiga adalah sanitasi lingkungan dilakukan secara rutin. Intinya adalah tanaman itu membutuhkan tidak perlu kurang air, tapi juga tidak boleh kebanyakan air, tidak boleh terlalu lembab, tapi butuh kelembaban, butuh sinar matahari, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya nanti ada terjadi tanda-tanda gejala penyakit, kalau sinar mataharinya itu baik, itu akan mengurangi. Oke, jadi fungisidanya silahkan dilihat di beberapa toko, dibeli, ditanyakan. Yang bisa ada kontak dan sistemik dikombain plus dikombinasikan dicampur perekat. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.